Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Semua hafal itu. Malam Qadar. Iya, Lailatul Qadar itu. Kalau orang salah mengucapkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, malam yang sangat bernilai. Malam Al-Qadar, malam yang sangat bernilai. Kenapa dikatakan bernilai? Siapa yang ketemu sama Lailatul Qadar, di malam itu dia tidak bermaksiat pada Allah Ta'ala, di malam itu dia ibadah, di malam itu dia taat, maka pahalanya seperti ibadah selama 1000 bulan. Kurang lebih kalau dikuruskan itu 86 tahun 3 bulan. Lebih dikit, ya kalau nggak salah nanti dicek pakai kalkulator itu. Ya 1000 bulan dibagi 1000 bulan dibagi 12 bulan. Nanti kan ketemunya berapa tahun. Ikhwani rahimakumullah. Nah kalau kita tahu ada malam seperti itu berarti kan bisa mengqadha waktu-waktu kita yang hilang nih. Saya umur 46 mau 47 kan belum sampai 86 ya. Dapat satu Lailatul Qadar kan selesai itu urusannya. Yang kurang-kurang minus dalam hidup saya udah ketutup dengan satu Ramadan. Seharusnya saya cerdas, saya berpikir gimana nih Ramadan saya ketemu Lailatul Qadar. Gimana caranya biar ketemu Lailatul Qadar. Bagaimana caranya mendapatkan jaminan bebas dari siksa api neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya di setiap malam Allah membebaskan 100.000 orang dari siksa api neraka. Semoga kita termasuk yang mendapat jaminan tidak disentuh api neraka. Amin Allahumma amin. Gimana caranya dapat itu? Gimana caranya dapat rahmat? Gimana caranya dapat ampunan? Gimana caranya dapat dhamanah bil jannah? Jaminan masuk surga. Maka kita harus meninggalkan dulu hal-hal yang kalau kita lakukan tidak akan dapat jaminan. Contoh begini, nih yang pernah kredit syariah, kalau kamu punya masalah, kira-kira bisa enggak kredit syariah? Enggak bisa, ditolak. Kenapa? Oh dulu pernah ngutang enggak bayar, kena poin, enggak bisa. Jadi caranya gimana biar bisa kredit secara syariah? Berarti persyaratannya harus dipenuhi. Tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan Anda terblokir. Kan begitu ya? Kalau udah diblokir maka nggak bisa kredit. Nggak bisa. Meskipun pembukuannya di bank bagus. Oh keuangannya oke. Ya. Oh ininya cakep. Oh rumahnya besar. Ya rumahnya besar, tapi ada catatan. Ini pernah enggak bayar. Ya pernah enggak bayar. Sekali catatan itu terekod terus. Sehingga dirimu kalau mau utang dimanapun akan ditolak. Nah Ramadan ada orang-orang yang modelnya begitu. Tertolak by system. Yo, nerangkan zaman saiki kudu modelnya ngono. Zaman utang soalnya. Ya tertolak by sistem. Sholatnya bagus. Puasanya bagus, Masya Allah loh. Puasanya enggak seperti puasa kita. Sahure titik, bukone titik, matanya ditutup plester. Udah, enggak lihat yang haram. Mengurung diri di kamar, zikir, wirid. Duit udah disiapkan dari mulai Syawal tahun sebelumnya. Jadi kewajiban sama istri sama anak beres semuanya. Ngaji tok hidupnya. Bagus atau enggak bagus? Bagus atau enggak bagus? Ngomong, elek apa apik? Apik, bagus. Tapi sayang, dia tertolak by sistem. Kenapa? Karena Ramadan punya sistem. Siapa durhaka sama orang tua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalnya selama Ramadan. Ini perlu dibalen ini ya. Tertolak by system. Siapa durhaka sama orang tua enggak bakal dapat Lailatul Qadar. Tertolak by system. Siapa durhaka sama orang tua enggak akan dapat rahmatnya Ramadan. Siapa durhaka sama orang tua enggak bakal dapat ampunan selama bulan suci Ramadan. Bahkan dapat doanya malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Celaka,
Malaikat ndongakno elek ya bisa gitu. Celaka. Siapa yang celaka? Rasulullah suruh ngamini itu. Aminkan, aminkan. Nabi suruh mengamini doa malaikat. Dan doa malaikat ini doanya buruk, enggak baik. Padahal malaikat kalau doa baik. Ya kadang-kadang kan malaikat harus nakut-nakutin juga loh ya. Nakut-nakutin juga. Yang nakut-nakutin langsung pimpinannya malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam. Orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Celaka. Kanjeng Nabi suruh ngamini, amin, amin. Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya semasa hidupnya, tapi tidak mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala. Celaka. Ini kok lihat saya nggak enak sama kenapa nih? Pemirsa, jadi kalau Ramadan nanti, ada di antara kita yang masih durhaka sama orang tua, selesai. Gak dapat keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Rejected by system. Dia tertolak karena sistem. Terblokir. Pahala ibadahnya diblokir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang paten. Allah gak butuh ibadahmu kalau kamu durhaka sama orang tuamu. Makanya jangan sok. Jangan merasa hebat dengan sholatmu walaupun kamu wajib sholat. Jangan merasa hebat dengan puasamu meskipun kamu wajib puasa. Jangan merasa hebat dengan dakwahmu meskipun kamu wajib dakwah. Kalau kamu durhaka pada orang tuamu. Ibadah saja enggak boleh dipamerkan. Apalagi pamer duit. Duitku akeh, ora kanggo dul. Kamu mau ngapain sama orang tuamu? Sorry bro, kamu itu cuman kotoran. Betul enggak? Asalnya dari sesuatu yang menjijikkan. Milik siapa? Orang tua. Ngono sombong baik bapak ibu Masya Allah, kurang ajar kuadrat. Kalau gini harus galak saya. Malaikat aja galak, masa saya enggak galak. Kalau begini harus galak. Karena suhtullah fi suhtil walidain. Allah marah kalau orang tua marah. Makanya jangan buat Allah marah dengan membuat orang tuamu marah. Kalau kita buat orang tua kita marah, maka Allah marah sama kita. Siapa yang bisa menang kalau Allah marah kepadanya? Enggak akan bisa nyaman hidupnya. Makanya kadang-kadang tuh saya rodok mumet padahal saya enggak mau mumet. Kadang orang nanya, Habib gimana Habib? Ini doa saya kok enggak kabul-kabul. Padahal sholawat munjiah udah saya jalani ribuan kali. Jawaban saya sederhana, lah kamu sama orang tuamu bagaimana? Kamu sama bapak ibu mertuamu bagaimana? Sama kakek nenekmu bagaimana? Saya sama orang tua saya baik, tapi kalau yang putri yang kakung kan bukan orang tua saya, ngawurmu gue loh. Yang putri yang kakung itu lebih dari orang tuamu karena dia orang tuanya orang tuamu. Bakti sama orang tua birrul walidain dari atas terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Itu namanya birrul walidain. Sayang sama bapaknya, tapi benci sama kakeknya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Wah, ini. Bu, kalau ada anak durhaka itu rasanya sakit enggak Bu? Ya makanya ibu jangan durhaka sama orang tuanya. Nah ya betul toh ya? Kama tadi nutudan. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana berbuat engkau akan dibalas. Semua kejahatan itu ya balasannya banyak yang ditunda. Di dunia tidak dikasih, tapi di akhirat double-double. Makanya orang-orang yang di dunia ini sudah kena musibah macam-macam, harusnya alhamdulillah. Karena setiap kali ada musibah itu menghapus dosa. Pilih mana? Pilih diajar di sana atau diajar di sini? Pilih diajar di sana atau diajar di sini? Jawabannya enggak pilih dua-duanya toh ya. Enggak mau diajar di sana, enggak mau diajar di sini. Ya udah di sini enggak diajar tapi disentil-sentil. Ya, kejeduk, kepleset, kepala pusing gitu kan ya. Agak panas, dingin. Nah ini termasuk bagian daripada Allah sayang sama kita. Dihapuskan dosa-dosa kita. Nah, tapi ada satu kejahatan itu yang di dunia kontan, di akhirat nambah. Di dunia kontan, di akhirat nambah. Kejahatan itu namanya durhaka sama orang tua.
Durhaka sama orang tua ini, orangnya ini belum dead. Tapi gak apa-apa buat anak durhaka ngomongnya rodok kasar ini gak apa-apa. Orangnya belum mati, ngomong mati ya rodok kasar ya, mati lah pitik mati gitu ya. Kalau manusia meninggal dunia. Orangnya belum mati, azabnya sudah turun. Akan merasakan yang sama. Makanya mantu-mantu, hati-hati mantu-mantu. Para menantu ini kalau kurang ajar sama mertua nanti akan dikaruniai oleh Allah Ta'ala mantu juga yang kurang ajar kepadanya. Kontan itu. Sanggup ibu-ibu? Lihatnya kok ibu-ibu terus ya. Bapak-bapak juga begitu. Kalau pengen dapat menantu yang sayang maka harus sayang sama mertua. Kama tadi itu dan karena mertua itu orang tua. Hati-hati. Kalau kita bahagiakan orang tua, pasti dibahagiakan sama Allah Ta'ala. Kalau kita senangkan orang tua, pasti disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang cari orang soleh dibuat pegangan. Saya pengen punya guru orang soleh, pegangan, pengen barokahnya, bagus. Tapi sebetulnya di rumahmu ada jimat yang luar biasa, orang tuamu sendiri. Jadikan itu pegangan, baru yang lain. Ya, orang tuanya enggak dirawat, orang tuanya enggak disayang-sayang, orang tuanya enggak dimuliakan, orang tuanya enggak disenang-senangkan, sibuk nyenangkan Habib Novel. Ya bagus nyenangkan Habib Novel atau Kiai Fulan, Ustadz Fulan, bagus. Tapi kamu rugi kalau kamu enggak senangkan orang tuamu. Jangan salah skala prioritas. Nih, jadi Ramadan diblokir. Yang kedua, orang-orang yang Ramadan enggak dapat Lailatul Qadar, enggak dapat semua yang tadi saya sebutkan adalah diantaranya mudminul khamr. Pecandu minuman keras yang belum tobat. Jadi gini loh ya, sak welek-welek awake dhewe, nok jek mendeman Ramadan prei. Sorry bro, Ramadan. Keren loh itu. Udah jangan so alim kamu, oh bukan masalah so alim. Ya enggak perlu jadi orang alim untuk berhenti mabuk di Ramadan. Selesai. Tetapi kamu nanti bar bodoh balik meneh. Ya gak pengen. Tapi no, setane kuat ya wallahu a'lam. Jawab gitu boleh enggak? Boleh karena dia enggak ada niatan kan. Niatan saya pokoknya tobat, saya enggak akan ngulangi. Tapi saya enggak tahu diri saya. Saya manusia, bisa menang, bisa kalah. Ya moga-moga ya insya Allah mandek selawase. Kan begitu ya. Jangan kita ngomong sama orang, percuma kamu. Niat berhenti mabuk di bulan Ramadan. Tapi kamu nanti Idul Fitri niat mabuk lagi, percuma kamu. Oh emangnya Tuhannya kamu ya? Siapa tahu dia jalani Ramadan jadi wali mengalahkan dirimu. Gak ngerti. Jangan tutup rahmatnya Allah untuk hamba-hambanya dengan kesombongan kita. Sok tahu tentang urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudminul khamr, gak usah dibahas. Itu mabuk dalam bentuk apapun. Mau itu dengan minuman keras, mau dengan obat-obatan ya yang diharamkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ini yang akan saya agak tekankan. Sebab sekarang mewabah ini. Itu trafficnya mungkin mengalahkan COVID-19. Kalau dihitung gitu. Apa itu? Musyahin. Orang yang bermusuhan dengan muslim yang lain. Kapok mau kapan. Makanya saya moh musuhan sama siapapun. Kalau ada yang musuhin kita maafkan. Jangan sampai terjadi permusuhan. Orang yang menyimpan permusuhan dengan muslim yang lain, sehebat apapun dia ibadah, tidak akan dapat Lailatul Qadar. Ngeri. Kalau sampai itu yang musuhan kok kelihatannya rajin ke masjid, kelihatannya rajin pengajian, tapi juga rajin musuhan. Di mana musuhannya? Lihat itu kolom komentar di IG. Ayo, pelakunya hadir enggak nih?
dasar kamu, dasar kamu, dasar kamu, dasar kamu. Kolom komentar di Facebook. Sekarang kan permusuhan kan nggak ketemu face to face ya. Tapi apa? Chat to chat. Ahli ngechat soalnya. Chattingnya bermusuhan, dung dang. Musuhan ini. Orang yang model begini tidak bakal dapat Lailatul Qadar. Bukan saya yang ngomong, saya nggak berani memastikan. Yang memastikan Nabi Muhammad SAW kok. Saya kan cuma mengutip. Ya, menyampaikan, musyahid. Orang yang bermusuhan dengan muslim yang lain. Makanya orang-orang dulu itu ya punya adab. Kalau masuk Ramadan itu sebelum Ramadan udah wawuh. Poso ya dimaafi. Nul, perkara nanti Syawal balik meneh ya wallahu a'lam. Tapi minimal ada masa gencatan bersenjata gitu loh ya. Gencatan chatting kan bagus ya. Jadi nanti Ramadan kalau chattingmu di WA, chattingmu di Facebook, chattingmu di YouTube, chattingmu di IG masih menjelekkan orang lain, ojo ngarep Lailatul Qadar. Ngono wae. Bayangkan nih kalau satu Indonesia Raya umat Islamnya kemudian boikot chatting musuhan. Kue ketek. Ajib tuh ya. Misal ada chatting gitu, kamu kera. Terus kasih gambar pisang. Wah. Gak jadi musuhan. Yang lain ngakak. Kasih gambar apa lagi ya, iya ancen aku ketek ya ketawa, kan cakep. Orang, kue ketek, lah kue babi. Wes ketek, babi, wes pitik, ya, nama hewan keluar semua nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Ramadan tiba-tiba lain. Sudah khatam berapa juz? Ya, jawabannya 5 juz. Apel, wortel. Jadi bercanda gitu ya. Chattingnya itu humor. Wah, bingung ini dunia. Ukraina, Rusia, perang, Indonesia damai sentosa. Kan hebatnya luar biasa. Ditanya sama orang, kenapa ini? Facebook sepi, IG sepi, YouTube sepi, komentar-komentar yang seru. Tapi beda serunya sekarang. Gara-gara apa? Ramadan. Jadi Ramadan itu kelihatan. Jangan Ramadan itu kelihatan di dunia nyata, kelihatannya dunia nyata ini traweh bareng, tapi di dalam masjid itu chattingnya gebuk-gebukan bareng. Na'udzubillah min dzalik. Musyahin, karena orang bermusuhan zaman now ini ya enggak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu itu kan kalau musuhan enggak surat-suratan, tambah mandek suratan ya. Kalau musuhan itu ya enggak ketemu, enggak marani. Sekarang kita rubah. Mari kita jadikan hidup kita enggak punya musuh. Enak loh, hidup enggak punya musuh. Loh Beb, emang enggak ada yang musuhin? Loh orang musuhin wajar. Menungso ki ya mesti ada yang musuhin. Enggak usah cari musuh aja, kamu udah punya musuh kok. Kamu sebaik apapun kamu udah punya musuh. Sopo? Setan. Inna syaitan, sungguhnya setan itu adalah aduun mubin. Musuh yang nyata. Jadi kita, nggak ada setan ngomong, bayi baik, orang no. Siap-siap yo tak kirit rokok. Makanya kita langsung suruh ngadani anak kita, ilingno, sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komat, kanan adzan, kiri komat. Langsung bentengi dengan sholat. Biar anak kita selamat dunia, akhirat. Jelas sampai di sini? Jangan musuhan. Sama orang lain saja enggak boleh musuhan. Makanya termasuk yang tidak akan dapat nanti Lailatul Qadar, enggak dapat ampunan, enggak dapat rahmat, enggak dapat jaminan masuk surga, enggak dapat pembebasan dari siksa api neraka, enggak dapat semua bonus-bonus tersebut. Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Rahim itu kerabat. Tonggo itu bukan rahim. Kecuali tonggonya kerabat. Saya mau nyambung silaturahim, main ke tempatnya tetangganya. Itu bukan silaturahim, itu silatutonggo. Bagus, tapi bukan rahim. Silaturahim itu dengan kerabat. Pak Le, Pak D, Bule, Bude,
nak dulur, paman, bibi, sepupu, orang tua kita ke atas, ya, mertua kita, saudara ipar kita, itu masuk kerabat. Jangan bermusuhan, Masya Allah. Kadang sekarang IP yang satu dengan IP yang lain, musuhan. Ngeri. Oh ini terjadi loh. Aku tidak akan mengundang dia dalam pernikahan anakku. Padahal itu adalah kakak iparnya sendiri. Rungokno. Bu, dengar enggak Bu? Bu, dengar enggak? Aku tidak akan ngundang dia, sepupunya. Sebab dia enggak pernah ngundang aku. Hadir orangnya. Entah di mana, wallahu alam. Kalau enggak hadir berarti sudah pindah ke alam barzah. Betul kan ya? Hadir. Nah yang musuhan-musuhan begini nih, enggak mau nyambung silaturahim gara-gara egonya. Ego. Siapa aku, siapa dia. Aku gitu loh. Egonya dia, enggak mau dikalahkan. Enggak mau dikalahkan. Akhirnya kalah dia. Karena dia melawan Allah Ta'ala. Hidup ini bukan aturanmu. Hidup ini bukan aturanku. Hidup ini bukan aturan kita. Hidup ini aturannya Allah. Yang punya hidup kita Allah. Yang mengadakan hidup kita Allah. Yang menciptakan kehidupan Allah. Makanya jangan ngeyel sama Allah. Sepele. Sama Allah dikasih tahu kalau kamu nyambung silaturahim, rezekimu enggak pedot-pedot loh. Jembar rezekimu, luas rezekimu. Umurmu panjang loh ya. Berarti sebaliknya, kalau kamu putuskan silaturahim, rezekimu, orang terima seret, mandek. Nge-freeze. Enggak nambah, kurang iya, stagnan rezekinya. Kenapa bisa begitu? Mutuskan tali silaturahim. Makanya kalau kita emang pengen jannah, pengen surga, pengen ampunan, ojo gengsi. Jangan gengsi. Tiru tuh salah seorang pemuda di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada satu pemuda di zaman Nabi SAW duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian Kanjeng Nabi mau berdoa SAW. Rasul bersabda saat itu kepada para sahabat. Kanjeng Nabi itu bloko, halus, santun, sopan. Tapi ya bloko. Bicara apa? Adanya dengan sahabat-sahabatnya. Oh ini sahabatnya semua kok. Sayang gitu. Saya mau berdoa, tolong kalau masih ada yang memutuskan tali silaturahim, menyingkir dulu, nanti selesai saya berdoa kembali lagi. Karena doa saya tidak akan diterima Allah kalau di tengah-tengah kita masih ada yang memutuskan tali silaturahim. Hebatnya Nabi Muhammad SAW tidak kemudian marah-marah ya, kamu kalau memutuskan tali silaturahim, pergi orang ngono. Enggak, kamu pergi dulu biar yang lain tidak terkontaminasi. Nanti kalau udah selesai kamu kembali. Boleh bergabung dengan kekurangannya itu. Tapi kekurangannya jangan menyebabkan yang lain rugi. Maka berdoalah Nabi Muhammad SAW dan ada satu anak muda yang berdiri pergi. Gak lama setelah itu anak muda tadi balik lagi sementara doa Nabi belum selesai. Berarti doa Nabi panjang atau gak panjang? Panjang. Pergi dulu. Balik lagi. Berarti doanya panjang. Makanya kalau ada orang bilang Nabi enggak pernah doa panjang-panjang, ki ya rada ngelamun deh. Nabi SAW udah munajah itu ya nikmatnya luar biasa. Nah berdoa di situ selesai Nabi Muhammad SAW manggil anak muda tadi. Karena aneh, pergi balik. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu tadi kok berdiri pergi waktu saya berdoa? Anak muda tadi jawab, saya termasuk orang yang baginda sebutkan. Saya memutuskan tali silaturahim dengan bibi saya. Nah kenapa waktu saya masih doa kamu udah balik? Ya karena saya udah sambung silaturahim dengan bibi saya. Tadi saya pergi langsung samperin bibi saya. Kemudian saya bilang, Bi maafkan saya. Bibi saya juga kaget, tumben. Tumben kok moro gitu ya. Ponakan satu ini kok moro menghadap. Kenapa kamu sekarang kok menghadap gini? Iya karena tadi Nabi berbicara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rasulullah bilang seperti itu. Iya, dah sekarang cepat balik, kamu balik. Eman-eman, tungguin Nabi, amini, balik gitu. Masya Allah, kembali anak muda tadi menghadap Nabi Muhammad SAW. Apa komentarnya Rasulullah SAW? Ahsanta, ahsanta, ahsanta. You are very good, you are very good, you are very good.
apik tenan awakmu, wis top, bagus kamu. Nah coba nih, kita sekarang suruh moro ngadep Pak Lek kita minta maaf, sanggup enggak? Harga diriku di mana? Harga diriku. Sing salah ki dhek, aku ora salah. Harga diriku di mana? Jangan bicara harga diri kalau mau dapat rahmat ilahi. Jangan bicara harga diri kalau mau dapat rahmat ilahi. Di hadapan Allah Ta'ala hilangkan semua hargamu. Karena hargamu hanya taat padanya. Hargamu hanya taat padanya. Enak tuh ya, tinggal marani minta maaf selesai. Parani rangkul beres. Apalagi tempeli duit 200 juta. Wah beres. Beres kuadrat insya Allah. Boleh, alhamdulillah. Maaf, ponakannya satu dimaafkan ya Allah. Salah banyak boleh. Niki wonten sekedik roti. Ya, dibungkus. Roti kok kayak ini roti apa? Ini jenengan bikarin ya. Dibuka 500 juta. Ya nangis mesti. Ya ngono wis rasa teko meneh gitu ya. Insyaallah. Paham kawan-kawan? Apa? 500 juta. Kenapa Habib Novel nyebut 500 juta? Beli tanah harganya 500 juta, baru bayar 100, utangi cek petang, ngatus, tapi wes dibangun. Kan hanya orang-orang gila yang seperti ini. Boleh dilanjut? Ya, jangan mutuskan tali silaturahim. Beb, saya udah terlanjur mutuskan, ya enggak masalah kalau udah terlanjur mutuskan, kalau kamu mau nyambung. Justru begitu kamu sambung, pangkatmu naik. Karena kamu udah bisa mengalahkan egomu, mengalahkan hawamu, mengalahkan setanmu. Kan begitu. Kita bisa kalahkan setan kita, kalahkan ego kita, kalahkan nafsu kita, kalahkan hawa kita. Merunduk untuk memulai minta maaf. Itu Masya Allah. Itu belum masuk Ramadan, sudah menang dia. Nah sekarang ini ada kesalahan fatal. Udah nanti minta maafnya kalau Idul Fitri saja. Jadi Ramadan gak usah minta maaf dulu, minta maafnya Idul Fitri saja. Betul Idul Fitri maaf-maafan, tapi ganjaran Ramadan gak entuk deh, keblokir kabeh itu. Lailatul Qadar lewat, ini lewat, itu lewat semua, kan rugi. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Nah itu jangan sampai 4 hal yang tadi saya sebutkan itu, mari kita berjuang bersama-sama untuk merubah diri kita.